aku cabut duluan ya. Pengen main ke sanggar nih, mumpung masih sore. Pasti ada yang ditaksir tuh, buru-buru kabur habis latihan. Ayo kita kumpul dan mulai latihan. Oke, untuk peringatan Hari AIDS Sedunia Desember nanti, kita pentaskan drama berjudul Bunga Semusim. Sepertinya menarik. Tentang apa ya, Kak? Ini kisah tentang hidup anak muda yang penuh dinamika dan cinta. Tapi bukan cerita anak muda yang cengeng dan manja seperti di sinetron itu ya. Lalu, Kak, ceritanya gimana? Seperti catatan si boy gitu? Atau seperti Ali Topan? Atau jangan-jangan kayak Romeo and Juliet gitu? Bukan. Bunga Semusim itu kisah anak muda yang terinspirasi dari pengalaman tragis seorang teman. Ia teman kakak. Anaknya cerdas, baik banget dan rendah hati. Sayang, ia meninggal setahun yang lalu. Memang apa yang terjadi dengan teman kakak itu? Jadi, Dira itu baik banget dan jago main gitar. Dan kalau ada temannya yang susah atau punya masalah, dia selalu berusaha untuk membantu semampunya. Karena terlalu baik, Dira sering tak bisa menolak permintaan temannya. Apalagi jika yang mengajaknya itu orang yang dianggap dekat. Tak heran jika Dira punya banyak teman. Kondisi Dira pun tak mudah. Ibunya meninggal saat dia kecil. Mungkin pengalaman traumatik itu yang membuat Dira tak mau lagi kehilangan orang yang ia sayangi. Kelebihan Dira itu juga yang menjadi kelemahannya. Dira tak suka mengecewakan sahabatnya. Nggak heran juga banyak cewek yang suka pada Dira. Repotnya, ada juga teman yang menyesatkan, seperti mengajak Dira mencoba narkoba. Makin lama, Dira makin terjerat narkoba dan hanyut dalam pergaulan seks bebas. Menurut seorang teman yang pernah menjadi pecandu narkoba, dia pernah ikut pesta bareng Dira and the Gang. Mereka mabuk dan berakhir dengan penggunaan narkoba. Mereka berbagi narkoba dengan alat suntik yang dipakai bergantian. Katanya itu sebagai bukti solidaritas. Setelah Dira meninggal itulah, perlahan sisi gelap kehidupannya mulai terkuak. Terus bagaimana sampai Kak Dira terkena AIDS, Kak? Gaya hidup yang bebas tanpa batas itulah yang membuat Dira terkena HIV/AIDS dan akhirnya mengakibatkan kematiannya. HIV/AIDS berpindah dari penderita HIV/AIDS ke orang lain melalui 3 cairan tubuh, yaitu darah, air susu ibu atau biasa kita sebut ASI, dan cairan kelamin, yaitu cairan vagina dan air mani. HIV bisa masuk ke tubuh lewat transfusi darah dan pemakaian jarum suntik yang tidak steril, karena telah tercemar darah yang mengandung HIV. HIV juga bisa ditularkan lewat hubungan seks dengan pengidap HIV atau penderita AIDS. Dan tentunya ibu yang terinfeksi HIV juga bisa menularkan kepada bayinya waktu di dalam kandungan, saat melahirkan, dan juga lewat air susu ibu. Tetapi, AIDS tidak menular lewat gigitan nyamuk, dengan bersentuhan kulit, lewat keringat, atau melalui cairan tubuh lain, seperti air liur dan ingus. HIV juga tidak bisa ditularkan melalui kotoran manusia, karena tinja dan air seni tidak bisa ditumpangi HIV. Jadi oke aja kalau kita olahraga seperti berenang di kolam renang yang sama, atau makan bareng dan minum di gelas yang sama dengan penderita AIDS. Awas, bengongnya jangan kelamaan, masuk angin ntar. Apaan sih lo, Jack? Nggak lucu tau. Katanya latihan drama. Kok kalian malah kayak curhat ke Kak Agus sih?
Enak aja curhat. Orang kita lagi ngebahas cerita drama buat pentas di hari AIDS Desember nanti. Iya, tadi aku jelasin bahwa untuk drama berjudul Bunga Semusim, ceritanya dibuat berdasarkan pengalaman tragis seorang kawan yang meninggal akibat AIDS. Oh, maaf Kak kalau gitu. It's okay, nggak apa-apa. Kak, nanya dong, kok ceritanya sedih gitu? Kan bisa Kak Dira dibuat sembuh dari AIDS. Emang kamu belum tahu? Belum ada loh obat yang bisa menyembuhkan AIDS. Wah, serem juga ya Kak. Jadi kita nggak bisa asal mengarang cerita. Apalagi jika faktanya salah. Bukannya mau nakut-nakutin. AIDS belum ada obatnya. Aku cuma ingin agar teman-teman kita lebih tahu tentang AIDS dan bagaimana cara menghindari virus HIV yang ganas. Jangan sampai AIDS membuyarkan impian kita, apalagi nyawa jadi taruhannya. Kakak kan kuliah di kedokteran. Jelasin dong beda virus HIV dengan AIDS. AIDS itu disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi, HIV itu ya virusnya. Saat HIV masuk ke tubuh kita, virus ganas ini menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Orang yang telah terinfeksi atau mengidap HIV dapat menularkannya kepada orang lain, walaupun ia sendiri tampak sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit apapun. Seseorang disebut menderita AIDS jika kekebalan tubuhnya telah rusak dan tidak mampu melawan setiap penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan menunjukkan tanda-tanda dari sekumpulan penyakit yang memerlukan pengobatan. Setelah sekian waktu, fisiknya tidak mampu lagi melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya. Saat itulah, maut mungkin bisa datang kapan saja. Gimana caranya ya Kak, HIV bisa merusak kekebalan tubuh kita? Ibaratnya begini, tubuh kita seperti sebuah kota yang dilindungi benteng. Untuk melindungi kota dari musuh, dibutuhkan pasukan dan benteng yang kuat. Begitu juga dengan tubuh manusia. Di dalam tubuh, para komandan pasukan sistem kekebalan tubuh disebut sel CD4 T atau biasa disebut sel darah putih. Mereka lah yang mengatur pasukannya menangkal serangan beragam musuh. Salah satu musuh itu adalah virus. Ada banyak virus, misalnya flu dan campak, tapi yang paling ganas adalah virus HIV. Jika virus ini masuk ke dalam tubuh, HIV bisa membunuh komandan pasukan atau sel CD4 T. Tanpa komandan, maka para prajurit bingung dan tak mampu melawan penyakit. Saat itulah HIV akan memperbanyak diri dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Dalam kondisi seperti ini, korban disebut HIV positif. Seperti tadi kakak jelaskan, bahayanya banyak korban gak sadar jika mereka telah terinfeksi HIV. Karena mereka terlihat normal-normal saja. Saat sistem pertahanan tubuh hancur dan tak lagi bisa melawan penyakit yang masuk ke tubuh, kondisi ini dinamakan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau biasa disingkat AIDS. Orang yang terkena AIDS jadi rapuh. Serangan yang lemah pun bisa berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian. Siapa saja yang rawan terhadap HIV AIDS Kak? AIDS tidak memilih-milih korban. Berapapun usianya, lelaki, perempuan, semuanya perlu mengenal AIDS dan mewaspadainya. Emang nggak ada obat untuk menangkal atau menyembuhkan penderita HIV/AIDS? Sampai saat ini, belum ada teknologi atau ditemukan obatnya yang bisa mengalahkan HIV/AIDS. Dari penelitian, cara terbaik untuk menangkalnya adalah mencegah penularannya. Terus gimana caranya mencegah AIDS Kak? Kalau kamu tidak menggunakan narkoba dan tidak seks bebas, kamu bisa tenang. Seperti kakak jelaskan tadi, penularan HIV bisa lewat pemberian ASI atau transfusi darah. Namun di Indonesia penyebab utama penularan HIV terjadi lewat pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan hubungan seks dengan penderita AIDS.
Makanya kita perlu hati-hati. Karena jika kita tertular AIDS, tak ada obatnya. Sesaat kemudian tak berguna. Ayo kawan-kawan, sekarang kita mulai berlatih. Esther, coba kau berperan sebagai Laras, pacar Dira yang sifatnya mandiri, sekaligus lembut. Kak Agus, gimana kalau Jack dicoba untuk bermain sebagai Kadira? Kayaknya cocok deh, kan sama-sama anak band tuh. Udah gitu, dia kan juga anak gaul. Kali aja ada temannya yang kayak Kadira gitu deh. Apaan sih, Ter? Walaupun kita ngeband dan gaul, tapi kami di The Jack nggak mau hancur gara-gara narkoba atau seks bebas. Apalagi HIV AIDS. Ya, rocker sensi. Orang aku cuma bercanda doang kok. Usul Esther menarik juga. Gimana kalau kamu coba dulu, Jack? Lagian, band kamu The Jack cukup dikenal dengan lagu-lagu kalian yang kritis tentang anak muda. Kak Agus, maaf boleh usul. Ya, gimana? Rasanya lebih pas jika di akhir drama nanti ceritanya dibuat lebih happy. Jangan terlalu sedih, Kak. Kayaknya itu lebih berkesan. Idemu bagus, tapi happy ending di drama itu kira-kira berkesan buat penonton atau yang main ya? Tapi satu lagi alasan lain kenapa kakak kasih judul drama ini Bunga Semusim. Karena kakak ingin kalian tidak seperti bunga semusim yang layu sia-sia. Dan kakak ingin kalian tidak lagi perlu merasa sungkan atau tabu dalam bertukar informasi tentang bahaya HIV AIDS. HIV AIDS itu bukan kutukan, sehingga kita tidak perlu malu untuk membagi pengetahuan tentang AIDS. Karena secara tidak langsung, kita sudah menjaga diri kita sendiri dan sekitar kita lebih peduli, sehingga terhindar dari AIDS. Sekarang kami mengerti, Kak. Peduli HIV AIDS artinya kita juga mencegah. Yap, dan sebagai anak band, aku lebih bangga dengan lebih tahu HIV AIDS. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang saya cintai, selamat datang di Gedung Kesenian Mandiri untuk menyaksikan drama musikal karya Sanggar Samali. Pertunjukan untuk memperingati Hari AIDS kali ini akan dimeriahkan oleh Jack, drummer dari grup rock The Jack. Seperti kita tahu, The Jack adalah band rock yang terkenal dengan semboyan Still Rockin' Without Drugs and Sex. Penonton yang terhormat, inilah drama musikal Bunga Semusim.